Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Iza Afkarina, NIM 21101010019. Di sini saya akan menyampaikan materi dari makalah yang berjudul Ruang Lingkup Pendidikan Terhadap Lingkungan Masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan pengertian pendidikan dan masyarakat. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani dari kata pedagogik yang berarti ilmu untuk menuntun anak. Orang Romawi menganggap bahwa pendidikan itu sebagai eduker atau pendidik, yaitu sesuatu hal untuk mengeluarkan dan menuntun serta tindakan merealisasikan potensi waktu anak dilahirkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik, yaitu suatu hal untuk memelihara, memberikan latihan berupa ajaran dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan juga mempunyai pengertian sebagai suatu proses untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan melalui upaya latihan dan pengajaran, proses serta cara mendidik. Pendidikan juga disebutkan sebagai usaha sadar seseorang untuk memberikan suatu bimbingan kepada peserta didik untuk mencapai suatu potensi serta mengembangkan kejasmanian dan kerohanian agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Tujuan dalam pendidikan sendiri yaitu untuk mencapai perubahan tingkah laku pada anak dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan di masyarakat. Secara nasional, tujuan pendidikan sendiri ialah mencerdaskan kehidupan anak bangsa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi manusia yang berbudi pekerti, memiliki pengetahuan, keterampilan yang baik, serta menjadi pribadi yang tanggung jawab dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan juga memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Adapun beberapa ruang lingkup pendidikan, di antaranya yaitu yang pertama, perbuatan mendidik itu sendiri. Dalam pendidikan, seluruh kegiatan atau tindakan dan sikap seorang pendidik kepada anak didik untuk menuju tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu peserta didik. Seorang peserta didik ialah pihak yang paling berpengaruh dalam suatu pendidikan, karena mendidik itu ialah suatu perbuatan yang membawa peserta didik ke dalam tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Selanjutnya yaitu dasar dan tujuan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan harus berlandaskan pada dasar tersebut. Maksud dari dasar tersebut ialah anak didik akan dibawa ke arah mana agar terbentuk menjadi manusia yang bertanggung jawab serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu pendidik. Pendidik sebagai peran penting dalam proses pendidikan. Baik tidaknya pendidik akan berpengaruh terhadap hasil pendidikan itu. Selanjutnya materi pendidikan, yaitu suatu bahan atau pengalaman yang disiapkan oleh pendidik sedemikian rupa untuk disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya, metode pendidikan ialah sebuah cara atau teknik yang digunakan pendidik untuk proses pembelajaran agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang diberikan. Selanjutnya yaitu evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan sendiri yaitu sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, bagian mana tujuan pendidikan itu sudah tercapai. Selanjutnya yaitu alat-alat pendidikan. Alat pendidikan sendiri ialah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pendidikan pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi. Dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tugas untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu alat pendidikan yang bersifat material dan alat pendidikan yang bersifat non-material. Selanjutnya, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan sendiri ialah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik itu berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberi pengaruh kuat kepada individu tersebut, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul.
Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Selanjutnya, adapun pengertian pendidikan menurut beberapa ahli, di antaranya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau berpendapat bahwa pendidikan itu ialah upaya untuk memajukan suatu budi pekerti, jasmani, serta pikiran seorang anak agar dapat memajukan kesempurnaan dalam kehidupan dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Selanjutnya, menurut De Jayakarta, pendidikan ialah suatu hal untuk manusiakan manusia muda. Maksudnya yaitu pengangkatan manusia secara bertahap untuk mendapatkan suatu perbuatan yang mendidik. Selanjutnya yaitu pengertian masyarakat. Masyarakat sendiri ialah sekelompok orang yang membentuk suatu sistem tertutup di mana sebagian besar interaksi ialah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat ialah sebuah komunitas yang interdependen atau saling tergantung satu sama lain. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, sekelompok orang dapat dikatakan sebagai masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. Dari kesamaan tersebut, kemudian manusia berinteraksi dengan sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Manusia itu berbeda dengan binatang. Perilaku pada binatang itu dikendalikan oleh naluri yang berasal dari bawaan sejak awal kehidupan. Binatang tidak menentukan apa yang dia makan, karena dalam hal itu sudah diatur oleh naluri. Manusia merupakan makhluk yang tidak berdaya kalau hanya mengandalkan nalurinya saja. Naluri pada manusia tidak selengkap dan sekuat binatang. Untuk mengisi kekosongan dalam kehidupannya, manusia mengembangkan kebudayaan. Manusia harus memutuskan sendiri apa yang akan dia makan dan juga kebiasaan-kebiasaan lain yang menjadi bagian dari kebudayaannya. Manusia juga mengembangkan kebiasaan tentang apa yang dimakan, sehingga terdapat perbedaan makanan pokok di antara kelompok atau masyarakat tersebut. Demikian juga dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kebiasaan yang berkembang dalam setiap penghasilan bermacam-macam sistem pernikahan dan kekerabatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kebiasaan pada manusia atau masyarakat dapat diperoleh melalui proses belajar yang disebut dengan sosialisasi. Dari lahir sampai mati, manusia hidup sebagai anggota masyarakat. Hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang lain. Masyarakat sangat luas dan juga dapat meliputi seluruh umat manusia. Masyarakat juga terdiri atas berbagai kelompok besar maupun kecil, tergantung pada jumlah anggotanya. Dalam pengelompokan juga sering dibedakan menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer ialah suatu kelompok pertama yang dimana mula-mula ia berinteraksi dengan orang lain, yakni keluarga, kelompok sepermainan, dan lingkungan tetangga. Sedangkan dalam kelompok primer terdapat hubungan temu muka langsung dengan suasana akrab. Dalam kelompok ini juga mempelajari kebiasaan yang fundamental seperti bahasa, soal baik buruk, kemampuan untuk mengurus diri sendiri, kerjasama dan bersaing, disiplin dan sebagainya. Adapun pengertian masyarakat menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau berpendapat bahwa sekelompok manusia bisa disebut sebagai manusia apabila mempunyai pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. Dengan demikian, dari kesamaan itu, manusia lalu berhubungan saling interaksi antara sesama mereka berdasarkan kepentingan bersama. Selanjutnya, menurut Emil Durkheim, beliau berpendapat bahwa masyarakat ialah suatu kenyataan objektif individu yang merupakan anggota-anggotanya. Dalam suatu perkembangan, masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat maju dan masyarakat sederhana. Masyarakat maju ialah masyarakat yang mempunyai pola pemikiran untuk hidup yang akan dicapainya dengan kebersamaan melalui berbagai golongan.
Sedangkan dalam masyarakat sederhana yaitu sekumpulan masyarakat yang mempunyai pola pemikiran yang primitif yang hanya membedakan antara laki-laki dan perempuan saja. Selanjutnya yaitu hubungan pendidikan dengan masyarakat itu memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang sama yang saling membutuhkan. Masyarakat sangat memerlukan layanan pendidikan yang berkualitas dan baik, dan tentunya dalam hal ini bisa dilewati melalui lembaga pendidikan guna untuk mempersiapkan diri serta memenuhi kebutuhan dan harapan hidup yang lebih baik. Selanjutnya, fungsi sekolah bagi masyarakat. Secara mendasar, sekolah bertugas untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang agar dapat menapaki perjalanan menuju kedewasaan secara utuh serta tersalurnya bakat atau potensi yang dia miliki. Dalam konteks sosial, sekolah memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Apabila kita tinjau dari secara menyeluruh perjalanan pendidikan sepanjang masa, maka kemajuan pendidikan beriringan dengan kemajuan ekonomi yang secara bersamaan melaju pesat dengan sebuah proses evolusi teknik berproduksi masyarakat. Selanjutnya yaitu sebagai alat transmisi kebudayaan. Transmisi dibagi menjadi dua, yaitu transmisi pengetahuan dan transmisi keterampilan. Selanjutnya, sekolah mengajarkan peranan sosial. Selanjutnya, sekolah menyediakan tenaga pembangunan. Bagi negara-negara berkembang, pendidikan dipandang menjadi alat yang paling ampuh untuk menyampaikan tenaga produktif guna untuk menopang proses pembangunan. Kekayaan alam hanya mengandung arti bila didukung oleh keahlian. Maka karena itu, bisa disebutkan bahwa manusia sebagai sumber utama bagi suatu negara tersebut. Selanjutnya, sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Selanjutnya, menciptakan integrasi sosial, kontrol sosial pendidikan. Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Hubungan sekolah dengan masyarakat ialah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan masyarakat, serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka usaha memperbaiki sekolah. Selanjutnya, hubungan sekolah dengan masyarakat dapat bersifat individual atau kelompok masyarakat. Dalam kegiatan ini diarahkan untuk membentuk perkembangan anak, tidak hanya secara fisik, tetapi juga sosial dan emosi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan anak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa memberikan isyarat kepada kita bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat lebih banyak menekankan pada pemenuhan akan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan lembaga pendidikan. Di sisi lain, pendidikan di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan hubungan masyarakat tidak menunggu adanya permintaan masyarakat. Tetapi, sekolah atau lembaga pendidikan berusaha secara aktif serta mengambil inisiatif untuk melakukan berbagai aktivitas agar tercipta hubungan dan kerjasama yang harmonis. Selanjutnya yaitu pendidikan dalam pembaharuan masyarakat. Dalam perkembangan dari zaman ke zaman, pendidikan berubah menjadi suatu sistem pendidikan yang tersusun secara sistematis yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan tersebut satu sama lain saling berkaitan dan membutuhkan untuk melakukan pembaharuan sosial yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yaitu sebagian besar masyarakat modern memandang bahwa pendidikan dalam lembaga-lembaga sebagai peranan untuk mencapai tujuan sosial. Pendidikan dalam pembaharuan masyarakat memiliki upaya untuk meningkatkan kemampuan seorang peserta didik yang analisis berperan untuk menanamkan keyakinan dan nilai baru tentang bagaimana berpikir manusia.
Pendidikan pada zaman modern ini telah berhasil menciptakan generasi baru dengan daya kreasi dan kemampuan berpikir kritis. Sikap tidak mudah menyerah pada situasi yang ada dan diganti dengan sikap yang sanggup terhadap perubahan. Dengan demikian, pendidikan dapat merekonstruksi atau mengubah dan membentuk masyarakat yang baru. Adapun peran pendidikan dalam pembaharuan sosial masyarakat diantaranya yaitu yang pertama, berpikir kritis dan inovatif. Selanjutnya, mendorong sikap menghargai hasil karya seseorang. Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka, pemahaman dan keberadaan masyarakat yang heterogen, dan yang terakhir yaitu orientasi ke masa depan. Selanjutnya, pengaruh pendidikan terhadap lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan lingkungan di mana aktivitas sehari-hari itu dilaksanakan. Keadaan lingkungan sosial yang berbeda di setiap tempat akan mempengaruhi perilaku atau kedisiplinan seseorang tersebut. Karena perilaku dan kedisiplinan seseorang ialah cerminan dari lingkungan tempat tinggalnya. Lingkungan sosial tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Karena tanpa adanya dukungan dari lingkungan sosial, maka seseorang tidak akan bisa berkembang dengan baik. Pengaruh pendidikan merupakan sebuah tujuan dan maksud bangsa dan negara sebagaimana untuk mencerdaskan bangsa dan menatap kemajuan dunia edukasi suatu negara. Selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan bagi masyarakat sekitar. Sekolah sebagai lembaga formal yang diserahkan tugasnya untuk mendidik. Peran sekolah sangat besar sebagai sarana tukar pikiran antara peserta didik. Peserta didik juga harus memberikan pelajaran kepada pendidik juga harus memberikan pelajaran kepada peserta didik yang cukup untuk menarik minat anak. Sebab tidak jarang peserta didik menganggap bahwa pelajaran yang diberikan oleh pendidik itu tidak bermanfaat. Pentingnya pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun martabat bangsa. Maka peran pemerintah berusaha memberikan perhatian yang bersungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah di bidang peningkatan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga tingkat tinggi. Selain untuk menumbuhkan potensi dan mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan orang itu sendiri. Di antaranya yaitu pendidikan dapat meningkatkan kualitas karir seseorang dan pekerjaannya. Salah satu efek yang muncul dari pendidikan tersebut ialah kita bisa memperoleh suatu pengetahuan yang luas, di mana pengetahuan tersebut menjadikan kita mengetahui berbagai hal, seperti memberikan pelajaran yang penting bagi manusia mengenai dunia sekitar, pengembangan perspektif dalam memandang kehidupan. Selanjutnya, dalam lingkungan sosial tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena tanpa adanya dukungan dari lingkungan sekitar, seseorang tidak akan bisa berkembang dengan baik. Jadi, dengan adanya pendidikan di lingkungan masyarakat akan membuat masyarakat itu sendiri lebih baik dari sebelumnya, berkualitas dan lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka hadapi. Pendidikan di dalam masyarakat akan berjalan dengan baik apabila masyarakat tersebut dapat menerima dengan terbuka. Karena pendidikan itu sendiri sangat penting untuk masyarakat tersebut. Jika pendidikan tidak ada di lingkungan masyarakat, maka sumber daya manusia akan berkurang. Terjadinya penurunan kestabilan ekonomi dalam masyarakat serta banyak masyarakat yang tidak memperoleh kesejahteraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.